Sehingga siapapun yang diangkat itu bukan hanya datang dari aspirasi kami, tapi juga datang dari kehendak-Mu. Berkati mereka yang dipercayakan sebagai penata pertemuan ruang virtual ini, Pak Sekjen, Pak Edi, dan Ibu Maria, dan teman-teman yang lainnya. Sehingga boleh bercakap-cakap, boleh berbincang-bincang dalam ruang virtual secara baik dan menghasilkan jumlah keputusan yang berguna bagi asosiasi dosen kami. Ampuni kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami panjatkan doain kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih Bapak Lazarus yang telah memimpin kita dalam doa pembukaan. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung saja mendengarkan sapaan dari Ibu Dr. Maria M. Mamonahak, SPD MHum. Beliau adalah dosen pada Universitas Katolik Widya Mandira dan Universitas Timur. Beliau sebagai penerima mandat. Silakan Ibu Maria. Ibu mungkin mikrofonnya Bu. Ibu Esther. Iya Pak. Ibu Maria baru WA, katanya di tempat beliau listrik lagi padam, jadi wifi bermasalah. Barangkali kita langsung saja kita dengar sambutan dari Bapak Sekjen. Iya, baik Pak. Ya. Ya, bisa langsung saja Ibu. Saya di luar ini Bapak. Oh ya. Saudara, minta maaf ya. Iya. Ya. Sudah Ibu. Ya, silakan Ibu. Saya mencari cahaya alam di luar, langsung depan di teras rumah. Luar biasa Ibu, salut Bu. Terima kasih. Ya. Silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Esther sudah mengantar kita dalam ruang virtual Asosiasi Dosen Metodologi Penelitian Indonesia. Izinkan saya menyapa dengan sapaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Sekjen Asosiasi Metodologi Penelitian Bahasa sudah berkenan hadir di ruang virtual ini. Ya, salam hormat Bapak Sekjen. Ya, Bapak Fredik yang kami hormati, juga Bapak Ibu peserta ataupun nanti menjadi pengurus di wilayah Nusa Tenggara Timur yang saya hormati. Baik, Pak Ketua Sekjen dan Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan asosiasi penelitian ini saya dan Pak kami sebagai dosen ya tetap merasa ini suatu penghargaan untuk kami ya, saya dan Pak Fredik, sehingga kami bersedia untuk menerima tugas baru ini untuk mencoba ya bergandengan tangan dengan Bapak Ibu dosen dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Nusa Tenggara Timur ini. Bapak Ibu, saya tidak banyak hal yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Untuk lebih detail, saya memberikan kesempatan kepada Pak Fredik
ya sebagai penerima mandat juga, mungkin Bapak Fredrik lebih banyak tahu tentang asosiasi ini sebelum kita membentuk asosiasi metodologi penelitian ini di wilayah NTT ini. Ya, kepada Pak Fredrik, saya memberikan kesempatan berikutnya. Pak Fredrik, silahkan Pak. Terima kasih Ibu Maria, Bapak Sekjen yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian. Saya menyampaikan informasi kepada kita sekalian bahwa dari penugasan yang diberikan oleh pengurus pusat IRMLA, kami berhasil menjaring sekitar 46 dosen dari berbagai perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur, sekalipun data terakhir sampai dengan pukul 14 tadi, itu belum semua perguruan tinggi di NTT ada perwakilannya. Jadi masih terkonsentrasi di 1-2 universitas atau 1-2 kampus. Tetapi kami berpikir untuk langkah awal kita jalan saja dulu, sambil nanti pengurus yang terpilih akan melakukan kerja-kerja untuk menyebarluaskan fungsi dan peran dari IRMALA ini, agar kehadiran IRMALA ini bisa mendukung kerja-kerja dosen metodologi maupun Bapak Ibu dosen yang melaksanakan bimbingan tugas akhir bagi mahasiswa. Saya membaca anggaran dasar rumah tangga, visi misinya ini sangat luar biasa, sangat mulia, dan saya kira lewat kesempatan ini kita semua diajak untuk bisa bernaung, bergabung dalam wadah yang sangat bagus. Melalui kesempatan ini juga kami mohon arahan, mohon pikiran-pikiran dari Bapak Sekjen agar semua teman-teman yang sudah masuk dalam Zoom meeting ini bisa mendapatkan penjelasan langsung, dan kegiatan kita hari ini mudah-mudahan bisa menghasilkan hasil yang baik, menjadi landasan bagi kita semua untuk melaksanakan tugas kepengurusan setelah terpilih untuk beberapa tahun atau 1 periode ke depan. Terima kasih, Ibu Maria. Ya. Baik, terima kasih buat Ibu Maria dan Bapak Freddy selaku penerima mandat yang telah memberikan sapaan. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dan arahan dari Sekjen IRMALA Pusat, Bapak Dr. H. Andi Budi Esa, MIKOM. Kepada Bapak Sekjen, kami silahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Sekarang salamnya banyak ya, Bapak Ibu. Inilah salam Nusantara, salam jemukan kita yang harus terus kita bina sebagai insan NKRI ya. Jadi kita sebagai negara kesatuan yang harus berdiri kokoh di atas semua golongan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan bangga pada keluarga besar dosen yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya yang kami beri mandat, Ibu Maria Nahak dan Bapak Fredrik, yang berdasarkan laporan tadi sudah menghimpun hampir 40-an, ya 44 lebih dosen di berbagai perguruan tinggi yang ada di Nusa Tenggara. Ini menjadi satu kesempatan, Mas, dan organisasi IMLA ini adalah satu-satunya organisasi yang baru pertama kali muncul untuk menghimpun dosen-dosen peneliti dari berbagai sudut ya, dari kualitatif, kuantitatif maupun metode bercampur baur di sini. Dan Bapak Ibu akan mendapatkan networking yang bagus, artinya
secara regional di antara teman-teman di universitas di Nusa Tenggara Timur maupun secara nasional. Jadi nanti selain Ibu punya jaringan di regional, kami akan mencoba untuk membagi wilayah dan setiap WhatsApp yang tergabung dalam grup, karena sangat terbatas ya WhatsApp itu mungkin 250 orang, mungkin nanti ada 5 BW gitu ya. Tapi di situ selalu ada ketua umum, ada saya. Jadi ada Prof. Burhan Bunging sebagai ketua umum maupun pembina, Pak Profesor Sugiono, dan selalu ada saya untuk kita selalu berkolaborasi untuk bisa memberikan informasi yang terbaik dan mengembangkan apa-apa saja yang menjadi tujuan maupun target-target dari Bapak Ibu. Saya kira kalau di pusat tentunya kami akan memberikan rekomendasi bagi Bapak Ibu yang punya keinginan untuk melakukan riset terhadap hal-hal yang bersifat nasional. Nah, kami akan melakukan MOU dengan berbagai macam lembaga-lembaga tinggi negara. Dari mulai BRIN, dari Kemendagri, kemudian dari DPR, MPR, DPD, dan lembaga-lembaga apa saja termasuk Lemhanas dan sebagainya, untuk kami akseskan supaya Bapak Ibu yang punya kemampuan untuk melakukan riset itu bisa terakses langsung. Fungsi dari organisasi ini sebenarnya mengelaborasi, kita sama-sama belajar, duduk sama tinggi, Bu. Ada yang tertinggi ya, artinya walaupun saya sebagai sekjen ya tentu kita bisa berdialog apa yang menjadi kepentingan dari banyak pihak. Apalagi NTT ini sekarang secara nasional menjadi pusat perhatian, khususnya dalam membangun energi yang luar biasa ya. Kita mendengar dari Jakarta, satu-satunya daerah yang bisa menerima dan menampung untuk berdirinya sebuah energi yang dahsyat ya, PLTN dan sebagainya dibangun di NTT. Dan itu akan menjadi kekuatan besar untuk memajukan NTT sendiri, dan ini bisa dilakukan riset-riset, baik riset itu yang terkait dengan keuntungan maupun dampak dan sebagainya, agar pemerintah lebih memberikan perhatian khusus, karena riset itulah yang menjadi pijakan dari kekuatan penyelenggara negara. Nah, kemarin di Kementerian Riset dan Teknologi banyak sekali hasil-hasil riset yang tidak menpijakan karena metodologinya, karena tidak ada kekuatan organisasi yang melakukan penetrasi, ya. Tidak ada yang mengawal lah bahasa anunya ya, bahasa sederhananya. Jadi kalau dikawal, terus kita konekkan dengan teman-teman DPR, kita temukan ini ada daerah ini yang perlu dilakukan satu stressing, penelitian dan sebagainya, ini nanti akan menjadi kekuatan. Dan kita akan secara prosedural, secara formal, kita mengeluarkan surat dan sebagainya untuk memberikan rekomendasi itu. Jadi inilah fungsi dari kekuatan organisasi ini untuk melakukan networking dengan berbagai lembaga. Nah, untuk hal-hal yang terkait dengan supaya Bapak Ibu punya jaringan yang luas, kemarin saya sangat berterima kasih sama Pak Fredrik, ada temannya dari Universitas Widya Salatiga ya. Pas kita kencan apa Pak? Widya Mandira. Widya Mandira. Bukan yang Pak Satya Wacana ya, Satya Wacana Salatiga. Selama saya masih bisa mengakseskan untuk supaya teman-teman bisa terlibat langsung di wilayah-wilayah regional lain, segera menghubungi saya, karena disitulah nanti Bapak Ibu juga punya networking dari bagaimana Jawa Tengah dan sebagainya melalui Pak siapa kemarin Pak namanya Pak? Pak Wilson. Pak Wilson ya. Wilson Pak Wilson ini temannya Pak Fredrik, sebagai dosen di Satya Wacana Salatiga. Saya sisipkan masuk ke pengurus wilayah
Salatiga. Demikian juga gitu, Bapak Ibu yang punya teman, saudara, dosen di daerah lain, yang kebetulan kita masih melakukan pembentukan ini bisa menghubungi saya. Yang terakhir, silahkan Bapak Ibu untuk menyusun. Saya kira sama saja di bidang mana saja. Yang penting action-nya. Ya, ke depan ini action-nya bagaimana dan sebagainya. Dan apa yang menjadi keinginan-keinginan maupun ide-ide gagasan yang baik, segera tuangkan, segera lakukan Zoom meeting ini lagi, nanti kita akan tidak lanjuti. Nah, untuk visi misi, kalau memang Bapak Ibu ada yang belum tahu, saya kira Pak Pretik bisa bacakan atau gimana nanti, atau di-share ya, supaya pernah saya sampaikan waktu itu ya. Ini perlu saya bacakan atau gimana ya, untuk bidang-bidang atau? Boleh Bapak, karena ini pertemuan awal jadi boleh Bapak. Oh gitu, oke. Sebentar. Nah. Jadi visi IRIMLA ini ya menjadi organisasi keilmuan yang diakui secara nasional maupun internasional ya. Jadi kita mengaksesnya nanti internasional juga ya, khususnya di ASEAN dan sebagainya. Berperan meningkatkan kualitas pengetahuan dosen metodologi penelitian untuk mencerdaskan bangsa Indonesia. Nah, misinya ya ini sesuai dengan pasal 5 di ADRT kita ya. 1, mengembangkan metodologi penelitian. 2, menyebarluaskan metodologi penelitian baik pada tingkat nasional maupun internasional dengan berpegang teguh pada harkat dan martabat bangsa Indonesia. 3, meningkatkan kualitas keilmuan dosen metodologi penelitian Indonesia. 4, meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penelitian dosen dan mahasiswa bagi kemaslahatan masyarakat Indonesia. 5, meningkatkan kualitas hasil luaran dan dampak serta publikasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa. Jadi maksudnya kita akan membantu mengakseskan ke jurnal-jurnal internasional dan lembaga internasional lainnya kalau itu memang diperlukan. Nah, nanti dalam prosesnya kami juga akan melakukan pendampingan, ada beberapa dewan pakar kita yang ahli, para profesor untuk kepentingan tertentu yang memang diperlukan satu stressing khusus ya. Nah, terkait dengan bidang-bidangnya, ini yang lebih teknis ya. Itu ada di pasal 14, deskripsi bidang kerja ya. Bidang organisasi dan kerjasama itu meliputi 1, membangun kolaborasi dengan pemerintah dan swasta. Maksudnya pemerintah daerah ya, dengan gubernur, dengan lembaga-lembaga swasta di situ kami akan bantu akseskan nanti. Memfasilitasi anggota untuk membangun dan mengembangkan kerjasama dan kegiatan melalui kelompok jaringan antar anggota baik wilayah nasional maupun regional, bahkan internasional. Yang ketiga, mendorong pemerintah untuk memanfaatkan hasil-hasil penelitian sebagai landasan dalam perumusan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan berbasis penelitian. Yang berikutnya, menginisiasi kerjasama sinergis dengan pemerintah dan non-pemerintah, baik di dalam maupun di luar negeri yang membutuhkan kajian-kajian metodologi penelitian. Kemudian selanjutnya, menginisiasi pendirian badan lembaga penelitian di tingkat pemerintah daerah untuk menopang penyelenggaraan pemerintah dan asosiasi berperan sebagai pembina dan pendamping. Jadi seperti pembentukan kepengurusan wilayah, deskripsi itu ya, kemudian dan kurikulum. Bidang yang kedua ini ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti ada di bidang ini ya, bidang kerjanya meliputi menyelenggarakan pertemuan-pertemuan ilmiah, lain berkarya, ceramah maupun diskusi dalam dan di luar negeri untuk membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan metodologi penelitian. Jadi Bapak Ibu gunakan fasilitas Zoom ini untuk bisa segera menjadi agenda pertama dalam mengisi kegiatan-kegiatan pengurus wilayah ini. Melakukan pendampingan, konsultasi, kunjungan, studi banding, baik dalam maupun luar negeri, serta kegiatan yang berguna bagi pengembangan kompetensi dan profesionalisme para SDM dosen metodologi penelitian. Berikutnya, melaksanakan pelatihan dalam upaya untuk menumbuh kembangkan kemampuan profesional dosen metodologi penelitian, serta meningkatkan kemampuan metodologi penelitian dan keterampilan melakukan penelitian bagi para dosen metodologi penelitian di Indonesia untuk menghasilkan penelitian berkualitas. Berikutnya, bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan sertifikasi peneliti untuk menyelenggarakan pendidikan dan sertifikasi peneliti kepada anggota asosiasi.
melaksanakan kajian pengembangan kurikulum metode penelitian. Nah, deskripsi kerja bidang penelitian, publikasi, dan haki itu ada di anggaran dasar ini. Saya kira ini sudah bagus ini Pak. Berarti punya semua yang saya kirim ini. Ini bisa di-share aja untuk anggota. Jadi itulah yang penting di pasal 14 tadi itu adalah seperti tata kerja ya, seperti ruang lingkup kerjaan dari masing-masing bidang yang nanti Bapak Ibu susun ke pengurusannya. Saya kira demikian, singkat saja supaya Bapak Ibu bisa melanjutkan pertemuan ini dan kami menunggu hasilnya. Dan jangan khawatir Bapak Ibu kalau susunan itu sudah selesai namun nanti di kemudian hari ada yang perlu disisipkan lagi, baik unsur pembina, unsur Dewan Penasehat, kehormatan atau apa saja unsur lainnya ditambahkan, kami akan revisi. Karena ini tidak final, SK ini bisa berkembang terus dengan tujuan untuk mengakomodir, memberikan kesempatan pada dosen-dosen yang ada di Nusa Tenggara Timur ini untuk mengaktualisasikan dirinya. Nah, saya kira Pak Fredrik dan Ibu Maria, serta teman-teman yang ada di sini semua yang mendengarkan arahan kami bisa lebih melakukan koordinasi ke jajaran samping atas ke teman-temannya bisa direkrut dan SK nanti bisa diupdate lagi untuk dikembangkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Sore, Pak. Sore. Selamat sore Pak Fredrik. Baik, terima kasih Bapak Sekjen yang telah mungkin saya izinkan saya mengulangi kepada Bapak Ibu untuk bisa mengisi daftar kendala cuaca di Kota Kupang dan beberapa daerah sekarang sedang mengalami hujan yang cukup lebat. Kemudian listrik juga padam, ini listrik padam, jadi mungkin sedikit terkendala. Bapak Ibu, link daftar hadirnya sudah kami kirimkan kembali. Dan karena itu terima kasih Pak Sekjen yang telah memberikan arahan. Juga tadi sudah disampaikan visi misi dari Irmala ini. Dan Bapak Ibu, kita akan masuk pada agenda selanjutnya, yaitu rapat pemilihan pengurus dan formatur. Dan ini akan dipimpin oleh Bapak Dr. Freddy Kande. Karena itu kepada Bapak Dr. Freddy Kande kami silahkan. Terima kasih Ibu Esther, Bapak Sekjen yang kami hormati, Ibu Maria sebagai rekan penerima mandat, dan Bapak Ibu dosen yang mewakili berbagai perguruan tinggi di NTT. Selamat sore untuk kita sekalian. Ada yang masih baru bergabung. Terima kasih untuk kehadiran kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, jadi ini pertemuan perdana, tapi sekaligus kita ingin menghasilkan satu kepengurusan Irmala atau IMLA wilayah NTT ini, karena surat tugas yang diberikan kepada kami berdua, saya dan Ibu Maria ini sudah molor satu bulan. Jadi karena itu dalam waktu yang terdekat ini kita harus kirim susunan kepengurusan kepada pengurus pusat IMLA agar bisa segera mengesahkannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan mekanisme pemilihan pengurus untuk IRMLA atau Asosiasi Dosen Metodologi Penelitian Indonesia untuk wilayah Nusa Tenggara Timur.
ada draft yang sebenarnya kami sudah siap untuk menjadi rambu-rambu bagi kita, karena rasa-rasanya kalau kita ngomong saja itu kadang-kadang agak sulit untuk kita mencapai konsensus. Oleh karena itu, izinkan untuk saya menampilkan draft ini sebagai acuan bagi kita. Bisa ada usul saran untuk kita perbaikan atau bisa juga kita setuju, tergantung kesepakatan kita. Karena ini pertemuan awal, saya kira yang penting adalah kita semua harus merasa punya kepentingan yang sama untuk berada di bawah wadah Asosiasi Dosen Meteorologi Penelitian Indonesia, khusus untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian Bapak Ibu, dari segi kepesertaan, sampai dengan pukul 14 tadi atau jam 2 siang, itu ada sekitar 46 dosen yang mendaftar ke kami. 46 itu tersebar pada berbagai perguruan tinggi. Memang kita tidak menggunakan kuota. Jadi ini awal-awal siapa yang punya keinginan, siapa yang punya niat yang kuat untuk berada di wadah ini, kita terbuka saja. Di kemudian hari bisa dilakukan penyesuaian-penyesuaian, sangat bergantung kepada tingkat partisipasi atau keaktifan pengurus yang nanti terpilih. Baik, ada Pak Yohanes yang resign, Pak Yohanes Demon, mungkin beliau ingin berbicara. Saya persilakan sebelum saya menampilkan draft yang sudah kami siapkan, saya dengan Ibu Maria. Silakan Pak Yohanes Demon. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Ini seperti yang Pak sudah bilang, bahwa kita ini kan sudah terlambat jauh, lalu draft itu harus segera kita kirim. Maka saya kira kalau misalnya Pak sudah buat draftnya, untuk sementara kita gunakan itu dulu juga tidak apa-apa, Pak. Nanti ke depan baru kita benahi lagi. Itu usul saya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Yohanes Demon. Jadi Pak Yohanes meminta perhatian kita agar kita bekerja lebih speed lagi. Jadi apa yang menjadi konsep kami bisa kami tampilkan. Tapi sebagai informasi Bapak bahwa kami belum mengkonsepkan orang. Orang itu nanti tergantung keputusan kita. Jadi yang kami konsepkan itu pertama strukturnya, yang kedua itu mekanisme pemilihan pengurusnya. Memang kalau Bapak Ibu baca di ART khususnya, itu sudah diatur bagaimana mekanisme pemilihan pengurus wilayah. Baik, Pak Antonius lagi, silakan kita dengar dulu. Ini pertemuan awal, silakan Bapak. Di unmute dulu Bapak. Pak Antonius, halo. Halo Pak Antonius. Halo Pak Anton, halo Pak Anton Bere. Oh ya, baik. Selamat sore Pak Dokter, Pak Fredrik dan teman-teman. Selamat sore Bapak. Ya, Sedikit Sinar Pancasila B. Senang sekali bisa bergabung di grup ini. Mohon maaf baru tergabung karena keadaan cuaca, Prof. Ini karena listrik ya baru nyala lagi, sehingga mohon maaf saya belum mengikuti mungkin pembicaraan diskusi atau apa di grup ini arahnya kemana. Jadi saya mohon sedikit
Pak Dokter, Pak Fredrik bisa memberikan 1-2 gambaran supaya saya bisa paham, saya dan teman-teman lain yang juga mungkin baru bergabung dan mengisi absensi. Terima kasih Pak Dokter, Pak Fredrik. Ya, jadi kita tadi sudah mulai dengan acara pembukaan tadi Pak Antonius. Oh ya. Prof, izin Pak Dokter ya, Fredrik, izin. Ternyata Pak Ketua Umum kita, ya silakan Bapak Sekjen. Ya, saya undang khusus Ketua Umum kita ya, alhamdulillah Profesor Burhan Bungging untuk bergabung di pertemuan sore ini. Silakan Prof kalau sudah gabung. Ya. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Prof. Burhan. Selamat sore, Bapak. Nah, selamat sore. Ya, salam jumpa, Prof. Sandi. Ya. Sore, Selamat bergabung. Selamat sore. Ya. Kami memberi kesempatan kepada Prof untuk menyapa kami semua, memberikan 1-2 pikiran terkait dengan kehadiran wadah kita ini, karena teman-teman ini baru pertama sekali kita bertemu, Prof, tapi sekaligus mau melakukan pemilihan pengurus. Ya, kami ada sekitar 46 dosen yang mendaftar untuk ikut. Sampai dengan jam D ini baru 21 orang. Memang NTT sekarang ini lagi cuaca tidak bagus, jadi ada yang masuk keluar Zoom. Baik, kami persilakan Prof untuk berbicara dengan teman-teman sekalian. Silakan Prof. Ya, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sekjen yang saya hormati, Pak Dr. Andi Budi, saya bangga dengan teman-teman ini, Pak Fredrik yang sudah berinisiatif ya untuk Bu Maria ya, Pak Fredrik dan Bu Maria ya. Pak Fredrik dari Universitas Tribuana Alor, Prof. Tribuana Alor ya. Oh, Alor itu teman-teman saya banyak di sana. Oh iya, Prof. Daerah kita kepulauan, Prof. Ya, kepulauan ya. Jadi mengenai IMLA ini kami berharap segera teman-teman di NTT membentuk kepengurusan dan nanti akan disiapkan SK wilayahnya oleh Pak Sekjen, Pak Dr. Andi Budi, agar supaya nanti bisa segera beraktivitas. Kita akan lantik itu oleh pengurus-pengurus ini, terserah nanti teknis pelantikannya bagaimana, dilakukan bersama-sama atau melalui Zoom atau bagaimana ya. Kami tidak tahu karena ini situasinya masih COVID seperti ini. Sehingga saya dan Gus Andi kemarin sudah bicara, tadi siang sudah bicara, kita mengikuti aja kondisi yang berlaku di teman-teman di wilayah ya, karena melihat kondisi seperti ini. Yang penting teman-teman yang terlibat di dalam kepengurusan wilayah ini betul-betul aktif ya mengembangkan IMLA ini. Kami sejak pembentukan pengurus PP itu sudah memiliki konsep bahwa pengurus PP itu tidak harus banyak, tetapi kita memperkuat pengurus wilayah agar supaya organisasi kita ini bisa berjalan dengan baik, karena rakyat itu berada di wilayah ya, jadi menjadi pengurus itu lebih banyak berada di wilayah, sehingga memang kepengurusan wilayah ini harus kita dorong supaya segera jalan. Tanpa pengurus wilayah, pengurus pusat tidak bisa akan bekerja apa-apa. Mengenai struktur dan sebagainya, ya sebagaimana wilayah-wilayah yang lain, kami persilakan pada Bapak mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga saja, dan terutama menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di daerah. Kami persilakan juga kepada teman-teman di daerah untuk menunjuk pimpinan-pimpinan di daerah ya yang komitmen ya dengan pengembangan SDM dosen, komitmen dengan pengembangan SDM peneliti, agar supaya menjadi penasihat atau pembina di wilayah masing-masing.
sehingga keberadaan pengurus wilayah di NTT ini akan disupport juga oleh pimpinan-pimpinan yang ada di daerah itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selamat ya untuk berkarya, selamat untuk mengerjakan sesuatu untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof sudah kita semua, Bapak Ibu dosen. Jadi Bapak Ibu dosen, Prof Burhan Bugin ini ketua umum kita. Beliau memiliki home base di Universitas Ciputra ya Prof ya? Ya, di Jawa Timur. Jadi aktivitas IMLA di wilayah maupun di provinsi tentu kita akan selalu terhubung dengan beliau. Saya kira nanti dalam program pengurus kita perlu agendakan 1-2 waktu supaya Prof juga berbicara kepada teman-teman semua tentang paradigma penelitian memang diperlukan di era saat ini karena kita berhadapan dengan ketidakpastian dalam kerja kita. Jadi penelitian juga tentu tidak mudah karena kita menghadapi pandemi, tapi saya kira itu akan kita bicarakan bersama-sama setelah pengurus kita ini terbentuk. Terima kasih Prof. Salam hormat juga untuk keluarga. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Antonius, jadi Bapak ikut saja. Memang Bapak tadi setelah pembukaan baru masuk. Ikut saja. Terima kasih banyak. Iya. Ikut saja proses yang nanti kita jalani. Jadi kami akan tampilkan dulu draft struktur kepengurusan yang sudah kami siapkan. Kemudian nanti tata cara pemilihan. Begitu ya teman-teman sekalian. Ya. Oke. Iya Pak. Sepakat. Sepakat. Bisa. Ya, tujuan dari untuk wilayah NTT, aktivitas dan memberi batas NTT. Yang pertama, pengurus seorang ketua, kemudian 1 orang sekretaris, akan dibantu oleh majelis pakar atau dewan pakar. Ini maksimal 5 orang, karena untuk komponen ini juga ada dalam anggaran rumah tangga kita. Kemudian yang ketiga itu wakil ketua dan bidang-bidang. Nah, wakil ketua ini ada 2, sekaligus juga membidangi bidang-bidang yang sebenarnya sudah diatur juga dalam anggaran rumah tangga kita. Yang pertama itu wakil ketua 1 untuk bidang pengembangan wilayah, kerjasama dan jaringan, itu membawahi bidang pengembangan keluarga, kerjasama dan jaringan, pendanaan, hibah dan beasiswa. Jadi nanti ada yang bidang-bidang dan setiap bidang ini akan diisi oleh teman-teman dosen yang sudah terdaftar atau akan menjadi pengurus. Lalu wakil ketua 2, ilmu, riset, dan inovasi. Jadi kalau kita lihat, ini sebenarnya kepentingan kita juga dari seluruh riset yang kita lakukan. Ada 4 bidang, itu bidang penelitian, bidang konferensi, workshop, dan seminar, bidang kurikulum, penjaminan mutu, dan akreditasi, bidang penerbitan buku, dan jurnal. Jadi ini pengembangannya sudah lebih spesifik, oleh karena kita juga adalah bagaimana kurikulum dari mata kuliah, kurikulum mata kuliah metodologi penelitian di berbagai perguruan tinggi juga perlu kita memberi perhatian karena harus mengikuti berbagai paradigma penelitian yang berkembang atau yang terus berkembang. Itu kira-kira gambaran secara keseluruhan struktur kita. Sedangkan menyangkut dengan jumlah anggota yang akan menempati tiap struktur, saya kira dalam konsep kami ini belum ada pembatasan karena ini awal-awal ada bidang-bidang yang sudah kita siapkan ini. Saya kira itu. Baik Bapak Ibu, itu draft tentang struktur organisasi pengurus IMLA wilayah NTT. Silakan kalau ada usul saran dari teman-teman sekalian boleh disampaikan.
saja tanpa raise hand karena saya tidak bisa memotret. Saya mungkin Pak Edi, Pak Lasar. Halo Pak Edi. Kan Pak Sarus. Iya, kalau dari saya kira bangunan struktur yang disiapkan, saya kira kita ikuti dulu yang ada. Maksudnya jangan kita lama-lama membahas di aspek itu lagi. Toh ke depan kalau ada aspek lain yang kita tambah dalam struktur, bisa kita tambah kemudian menurut saya. Mungkin kita akan masuk dalam penentuan personnya untuk menempati struktur yang ada. Kalau saya sendiri, kalau mekanismenya saya lebih menyetujui untuk musyawarah. Bagi saya itu nilai demokrasi yang paling tinggi selain dari kemudian dalam ruang summit ini mungkin lebih mudah kita bicara dari hati ke hati. Demikian Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jadi beliau sepakat dengan struktur ini, tapi untuk agenda yang kedua tentang mekanisme pemilihan, juga beliau menyampaikan cara yang sebenarnya itu sangat Indonesia ya. Jadi musyawarah mufakat. Jadi kita jangan sampai pada istilah voting dan seterusnya. Baik, jadi kita belum masuk ke pembahasan tentang tata cara pemilihan, tapi tentang struktur apakah masih ada lagi? Silakan. Baik, Bapak Ibu, apakah kita bungkus? Bungkus. Bungkus Pak. Bungkus ya, Bapak Bungkus Ibu. Pak Dokter. Struktur ini memang kita juga yang bisa terakomodir dalam struktur. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita pindah pada agenda yang kedua. Ada pikiran dari Pak Pendeta tadi, Pak Sarus, untuk tata cara pembelian ini tidak perlu kita terlalu mekanistik, jadi mengajukan bakal calon lalu kita pilih, tetapi kita musyawarah untuk mufakat. Nah, tentu kita perlu mengenal person-person yang ada di sini. Tadi memang kita tidak sempat berkenalan, di antara kita sudah saling mengenal, tapi ada juga yang belum berkenalan. Tapi kalau dapat, saya tampilkan dulu rancangan mekanisme pemilihan yang sudah kami siapkan, saya dengan Ibu Maria. Baru nanti silakan teman-teman kasih pikiran, kalau ada yang mau kasih jalan lebih mudah, lebih cepat, dengan jalan musyawarah mufakat, silakan. Tapi kalau mau sepakati dengan konsep kami berdua, boleh juga kita bisa berproses bersama-sama. Jadi izinkan saya tampilkan dulu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, ini pemilihan musyawarah mufakat tadi atau mekanisme putuskan pada bagian ketentuan kita bab 4 pasal 20 anggaran rumah tangga kita, sekretaris dan bendahara. Jadi ini sekurang-kurangnya. Sedangkan kesepakatan kita tadi itu saya kira pilihan yang melampaui yang minimal. Jadi saya kira sesuatu yang dipilih oleh peserta rapat pengurus. Yang ketiga, kelengkapan pengurus dibentuk dan disusun oleh ketua pengurus sesuai kebutuhan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas. Saya baca ulang lagi, kelengkapan pengurus dibentuk dan disusun oleh ketua pengurus. Jadi poin 3 ini memberikan kewenangan kepada ketua pengurus untuk melengkapi struktur kepengurusan nantinya. Yang keempat, ketua wilayah memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris, bendahara, dan alat kelengkapan organ pengurus wilayah. Jadi ketua yang nanti kita pilih, Bapak Ibu sekalian, ini dikasih kewenangan oleh anggaran rumah tangga kita untuk memilih sekretaris dan bendahara. Jadi forum ini kita tidak sampai memilih sekretaris, bendahara, dan pengurus-pengurus lainnya. Mungkin kita akan sepakati kita memilih ketua dan formatur, supaya karena ketua juga tentu punya referensi terbatas. Jadi Bapak Sekjen dan Bapak Ketum, kita NTT ini wilayah kepulauan, sehingga dari segi konektivitas juga menjadi problem. Jadi kalau mau berkunjung satu dan lainnya harus menggunakan kapal laut, jadi tidak mudah. Dan karena itu kita butuh juga memang formatur yang keterwakilan dari teritori yang lain, perguruan tinggi yang lain untuk membantu. Yang kelima, dalam hal ketua wilayah berhalangan, maka sekretaris akan menggantikan sampai habis masa periode.
Jadi Bapak Ibu sekalian, ini saya kira salah satu karakteristik dari organisasi kita, bahwa sekretaris juga punya kewenangan untuk menggantikan ketua. Dan karena itu di tingkat pusat itu sekretaris disebut sekjen, sekretaris jenderal. Jadi bukan sekretaris umum, tapi sekretaris jenderal. Untuk kriteria terus Bapak Ibu, kriteria umum ini mengacu kepada ART kita bab 7 pasal 21. Nomor 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya kira kita sepakati ini ya. Yang kedua, bersedia menjadi pengurus. Ya, kami beranggapan bahwa ketika Bapak Ibu mengirim data nama lengkap, gelar, NIDN dan nama kampus kepada kami kemarin saat pendaftaran, itu dianggap sudah bersedia menjadi pengurus. Kemudian berpendidikan minimal S2, ini sesuai dengan standar Undang-Undang Guru dan Dosen. Dosen minimal S2, jadi kita pakai anggaran rumah tangga kita mengacu kepada bahasa undang-undang. Sehat jasmani dan rohani, berdedikasi terhadap pekerjaan dan jabatan yang diembannya, memberi waktu dan perhatian yang tinggi terhadap perkembangan asosiasi. Dan persyaratan tersebut dibuat dalam satu dokumen. Ya, jadi dokumen-dokumen Bapak Ibu itu kami anggap sudah masuk ketika mendaftar di kami. Lalu kriteria khusus ini kami tambahkan saja, saya dan Ibu Maria. Silakan teman-teman boleh setuju, boleh tidak. Tapi yang 7 di atas itu harus setuju karena itu bahasa anggaran rumah tangga kita. Pertama, dosen tetap pada salah satu perguruan tinggi dalam wilayah provinsi NTT. Yang kedua, memiliki nomor induk dosen nasional. Ini penting juga karena kita berharap pengurus-pengurus IRMLA ini juga bisa punya akses dengan berbagai skema penelitian di kementerian atau di pusat, sehingga diharapkan teman-teman yang masuk pengurus itu memiliki nomor induk. Dan tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan partai politik. Nah, ini menjadi penting karena kita adalah dosen-dosen yang berada di bawah berbagai perguruan tinggi yang tentu non-partisan. Jadi tidak berafiliasi dengan partai politik. Bapak Ibu sekalian, untuk kriteria khusus, apakah setuju? Kalau yang umum saya tidak tanya lagi karena itu sudah bahasa undang-undang. Setuju, Pak. Setuju. Kalau ada yang mau ditambah? Bungkus. Ini berlaku juga ketua. Jadi ketua juga harus memenuhi, atau ketua juga memenuhi kriteria khusus ini. Jadi ketua maupun sekretaris atau pengurus lainnya kita harapkan memenuhi 3 kriteria ini. Bapak Ibu setuju? Setuju, Pak. Oke, terima kasih. Tata cara pemilihan. 1, pengurus dipilih dari dan oleh anggota pengurus wilayah IRMLA Provinsi NTT, yakni dosen dari perguruan tinggi di wilayah NTT yang telah menyatakan kesediaan untuk mengikuti rapat pembentukan pengurus IRMLA. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi bahwa kalau menurut petunjuk anggaran rumah tangga kita, anggaran dasar rumah tangga, itu ada anggota biasa dan anggota kehormatan. Nah, untuk kepentingan pengurus ini, kepentingan pengurus, syarat-syarat keanggotaan memang kita belum 100% penuhi itu. Karena nanti ada kesempatan Bapak Sekjen bisa menjelaskan kepada kita, seorang anggota IRMLA itu dia harus berproses menjadi anggota resmi sampai mendapatkan kartu anggota. Jadi kartu anggota itu akan dicetak oleh pengurus pusat, itu dengan terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Tetapi untuk kepentingan kepentingan pembentukan pengurus, ketika Bapak Ibu menyatakan kesediaan untuk mengikuti rapat ini, kami anggap Bapak Ibu telah memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Apakah setuju Bapak Ibu? Setuju, Pak. Setuju. Ya.
Kalau yang mengikuti kongres itu barangkali saya dengan saja. Tapi teman-teman lain juga punya kesempatan yang sama. Jadi untuk hal itu tidak menjadi kriteria di situ. Yang kedua, pemilihan pengurus dilakukan secara terpisah, yaitu ketua dipilih secara langsung, sementara pengurus lainnya dipilih terpisah oleh ketua bersama formatur. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kalau menurut arahan dari anggaran rumah tangga kita, itu tidak ada formatur. Yang ada itu kewenangan sepenuhnya diberikan kepada ketua terpilih untuk memilih sekretaris, bendahara, dan pengurus lain. Tapi saya kira dalam kerangka kebersamaan, juga karena NTT ini daerah atau provinsi kepulauan, saya kira kita perlu dibantu oleh formatur supaya formatur ini merepresentasi perguruan tinggi yang ada di NTT. Jadi saya kira formatur kita bisa pilih berdasarkan keterwakilan perguruan tinggi. Itu pikiran dari kami. Silakan kalau ada usul saran. Apakah kita setuju? Setuju, sepakat Pak. Sepakat Pak Fred. Oke, terima kasih. Yang ketiga, pengurus dipilih dengan cara musyawarah dan mufakat. Setuju Bapak Ibu? Ini untuk setuju, Pak. Pak Pendeta. Setuju Pak. Kalau kita bisa bermusyawarah untuk mufakat, ngapain harus voting begitu ya? Menurut Pak Pendeta inilah yang merupakan cara Indonesia. Jadi demokrasi pribumi ini sebenarnya seperti ini. Tidak ada yang voting-voting. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Yang keempat, apabila poin ketiga tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan mekanisme voting yang diatur dengan pasal selanjutnya atau poin selanjutnya. Yaitu setiap peserta memiliki satu hak suara. Jadi memilih dan dipilih. Setuju Bapak Ibu? Setuju Pak. Setuju Pak. Setiap peserta yang hadir berhak mengajukan satu calon ketua yang diusulkan secara tertulis. Jadi ini pikiran kami nanti lewat chat begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita tulis saja nama di chat. Situ nanti Ibu Esther bisa bantu untuk menulis kepada kita siapa nama-nama yang diajukan sebagai calon atau bakal calon ketua. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bapak. Yang ketujuh, pemilihan pengurus dilakukan dengan 2 kali voting secara terbuka. Artinya apabila kita tempuh cara voting, voting pertama, 3 nama yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon ketua. Kemudian yang kedua, 3 calon yang ditetapkan harus menyatakan kesediaan secara lisan, jadi kita akan tanyakan. Dan 3 bakal calon yang bersedia menyampaikan visi misi dan gagasan tentang organisasi kurang lebih 5 menit. Ini voting pertama. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bapak. Setuju Pak. Mohon maaf kalau ada salah-salah teknis, tapi jiwanya itu kita memilih bakal calon. Jadi itu kita harapkan dapat bakal calon menjadi calon, kita dapatkan 3 orang. Yang berikut, voting kedua, 3 nama yang sudah sah pada poin 8 dilakukan voting untuk mendapatkan 1 orang suara terbanyak. 1 orang calon yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua. Dan bila terdapat suara yang sama, maka dilakukan voting ulang bagi yang memperoleh suara yang sama. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bapak. Baik. Terima kasih. Terakhir, hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan dan kesepakatan bersama. Baik Bapak Ibu, itu hal-hal yang kami atur sebagai rambu-rambu, tapi saya yakin semua yang ikut ini adalah para pendidik, semua kita yang punya hikmat, punya kebijaksanaan, sehingga tentu akan memproses proses pemilihan ketua atau pengurus ini dengan arif dan bijaksana. Baik Bapak Ibu sekalian,
Dengan demikian, saya tutup pembahasan tentang tata cara pemilihan dan saya nyatakan untuk struktur pengurus wilayah IRMLA Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 2022-2027 dan tata cara pemilihan pengurus wilayah IRMLA Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 2022-2027 ditetapkan secara resmi. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk dalam proses pemilihan, saya perlu sampaikan bahwa proses kita akan mengacu kepada apa yang telah kita putuskan bersama-sama, yaitu struktur dan juga tata cara pemilihan. Oleh karena itu, saya akan memandu kita. Pertama, kita menuliskan nama bakal calon dulu. Jadi, satu orang saja. Boleh juga ditulis nama perguruan tingginya, nama yang lengkap, dan gelar, nama perguruan tinggi. Disampaikan tidak ditulis sembunyi-sembunyi karena media kita adalah chat saja, ditulis saja di kolom chat, lalu Ibu Esther sebagai host akan membantu kita untuk menghitung, dan saya kira kita ini transparan, kita semua juga bisa mengakses informasi di chat room. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Baik Pak, setuju. Jadi silahkan, mungkin setelah ini Pak Edi, Bapak Ibu bisa langsung menuliskan ya di kolom chat ya Pak ya. Baik, jadi kita hanya memilih ketua pengurus wilayah. Saya kira kita memilih ketua. Apakah kita memilih ketua lebih dahulu? Ya, saya kira ketua dulu, baru nanti ketua akan memandu untuk memilih formatur. Gitu ya Bapak Ibu? Setuju. Baik, silakan tulis nama Bapak Ibu, silakan. Kita beri waktu 5 menit.
Baik, Bapak Ibu, sudah ada 13, 14, 16 orang yang memilih. Mungkin ada Bapak Ibu masih ada yang belum menuliskan calonnya di kolom chat. Untuk sementara, Bapak Dr. Freddy Kande 13 suara. Kemudian Bapak Antonius 1 suara, Bapak Pendeta Dr. Mesak Detan 1 suara, kemudian Ibu Dr. Mariana Hak dari Unimor 1 suara. Mungkin Bapak Fredrik bagaimana? Saya harap tidak ada yang saya lewatkan ya Pak ya. Ibu Esther tolong hitung yang sudah masuk, suara yang sudah masuk dulu. Ya, suara yang sudah masuk itu ada 13, 16 suara, Pak. Jangan sampai yang bersangkutan belum memilih itu. 16, 20, Bapak Sekjen tidak dihitung ya, Ibu? Berarti 19. Ya. Masih 3 berarti. Sepertinya Pak Edi dengan peserta kita ada 20 kemudian dikurangi 3 orang ya Pak, saya, Pak Sekjen sama Pak Ketum ya Pak ya. Betul, benar sekali. Minta maaf, jadi Ibu host ini beliau ya, guru. Jadi saya Pak Sekjen sama Pak Ketum tidak. Mohon maaf Ibu host, sedikit klarifikasi ada salah pengertian. Tentu saya hanya mengusulkan, tetapi bukan saya yang mencalonkan diri. Makasih. Oh iya Pak Anton ya Pak ya. Iya. Pak Anton itu yang saya mau klarifikasi Pak. Jadi Pak Anton tadi menuliskan nama di kolom chat. Jadi maksudnya Pak Anton menuliskan nama untuk memilih siapa begitu ya Pak tadi? Iya. Iya. Oke baik Pak. Jadi berarti masih kurang 13, 14, baru 15 berarti Pak. Masih 2 orang yang belum memilih Bapak Ibu. Baik, waktu kita sudah selesai, Ibu. Ya, baik, Pak. Ya. Jadi, mungkin tadi di kolom chat ada yang mengatakan itu dobel, itu tadi dari Bapak Anton ya, dari Sedikit Sinar Pancasila Betun, itu yang beliau sempat menuliskan nama beliau, tapi sudah memilih, jadi sudah ada pilihannya. Baik, bagaimana Pak Fredrik? Mungkin saya bacakan saja, Kak. Silakan. Hasilnya. Silakan, Ibu. Baik, jadi dari hasil perolehan suara Bapak Ibu calon ketua, yang pertama Bapak Dr. Freddy Kande dari Untrip Kalabahi, perolehannya 13 suara. Kemudian Bapak Pendeta Dr. Mesak Detan dari UKW Kupang 1 suara, dan Ibu Dr. Mariana Hak dari Unimor 1 suara. Mungkin Bapak Ibu kalau saya salah atau keliru dalam merekap, bisa diinformasikan. Sudah benar, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Benar, Bu Esther. Baik, terima kasih, Ibu. Jadi mungkin itu Bapak Fredrik hasilnya. Baik, terima kasih Ibu Esther, Bapak Ibu sekalian. Iya, sama-sama, Pak. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyatakan hak suaranya. Jadi sesuai dengan
tata cara pemilihan kita. 3 orang yang mendapatkan suara terbanyak itu akan diminta kesediaan terlebih dahulu. Jadi tanpa menunda lagi, jadi di sini Ibu Pak Fredrik Kande, Bapak Detan, Bapak Pendeta Detan, dan Ibu Maria Nahak. Jadi saya bertanya kepada Bapak Ibu Maria dulu. Ibu Maria. Jaringan Bapak, kemungkinan sudah. Oh. Bapak Detan, silakan Bapak. Rupanya jaringan ya. Iya Pak, kayaknya masalah jaringan dan memang listrik yang masih padam. Untuk Kota Kupang listrik masih padam Pak, termasuk di tempat saya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita belum beliau terlempar keluar, Ibu Maria dan Bapak Detan. Dari saya, ya pertama terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menuliskan nama saya. Tentu tugas untuk membangun organisasi IMLA, apalagi di periode-periode awal ini, tentu tidak mudah. Jadi saya kira dengan Bapak Ibu menuliskan nama saya percaya Bapak Ibu ikut mensupport. Jadi akan mendukung tugas-tugas untuk mengurus IMLA ini satu periode ke depan. Jadi saya menyatakan bersedia untuk bersama-sama dengan teman-teman sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah kita menunggu beliau berdua bergabung kembali baru kita lanjut ke proses selanjutnya, atau bagaimana? Saya minta pikiran dari teman-teman sekalian sesuai dengan tata cara pemilihan. Izin Pak Dokter. Ya silakan Bapak Anton. Kalau memungkinkan untuk via Japri, Pak Dokter bisa hubungi beliau berdua sehingga beliau berdua bisa tahu tentang hal ini. Terima kasih Pak Dokter. Saya kembali. Terima kasih. Saya hubungi. Dari saya Pak Edi. Ya silakan Bapak. Kalau menurut saya, kita anggap saja bahwa mereka bersedia begitu, lalu tetap kita melakukan pemilihan. Ya itu kan tidak mengurangi hak mereka. Demikian Pak Edi. Baik, ada lagi pikiran dari Bapak Ibu yang lain? Ya, setuju untuk dilanjutkan. Selamat malam, Pak Edi. Silakan Pak Dens ya, Pak Dens silakan. Dari sedikit. Ya. Oh ya. Oh, sorry. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Saya setuju untuk kita lanjutkan karena toh tidak mengurangi hak Pak Pendeta dengan Ibu Maria untuk ikut juga dalam pencalonan sebagai ketua. Jadi kita lanjutkan. Soalnya listrik padam juga, jadi ini gangguan jaringan. Kalau kita menunggu jangan-jangan
mereka tidak bergabung lagi di ini karena pengaruh jaringan, jadi bisa kita lanjutkan. Saya setuju dengan apa yang disampaikan tadi. Gitu. Baik, terima kasih. Dari Bapak Ahmad Nasir dari Sedikit Muhammadiyah Kalawai, silakan Bapak. Ya baik, Pak Kande, selamat malam. Saya menurut saya yang disampaikan tadi untuk Japri dulu, kalau memang komunikasinya tidak, maka kita lanjutkan dan kita anggap mereka bersedia sehingga kita lakukan proses sebagaimana tatib yang ada. Demikian Pak Kande, saya kembalikan. Ya, terima kasih. Saya sedang menghubungi Ibu. Oh ya, sebentar. Ibu Maria memang listriknya padam di Keva. Beliau screenshot, ini fotonya masih gelap, jadi ditunjukkan ke saya. Ya, Bapak Detan kayaknya ada balas. Ya, Ibu Damaris dari UKW, silakan Ibu. Baik, Pak Fredrik, terima kasih untuk kesempatannya. Usul saya, kalau memang mekanismenya demikian, mungkin bisa ditelepon untuk meminta kepastian dan kesediaan sehingga proses lanjut bisa dilaksanakan sesuai mekanisme. Jadi kita tidak bisa berasumsi, harus ada kesediaan dari yang bersangkutan, Ibu Maria dan Pak Mesak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Ibu. Iya. Ibu Maria sudah ini berhasil. dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Ya, jadi benar sekali. Pak Punama masuk di bursa ketua. Jadi antara tiga, Pak. Mesti begini Pak Punama kan masuk di bursa. Jadi proses selanjutnya Pak harus menyatakan kesediaan untuk kita pilih. Pilih satu di antara tiga orang, itu mekanismenya Pak. Jadi Pak hubungi Pak Kande supaya sampaikan kesediaan gitu, atau tulis di chat Pak. Supaya proses biasa berlangsung. Terima kasih. Oke, makasih ya. Sudah berhasil hubungi Pak Pendeta Mesak, Pak Fredrik. Ya, Ibu. Beliau sudah baca juga WA. Oh, siap. Jadi saya mohon maaf teman-teman sekalian, saya baca WA dari Ibu Maria.
Ibu silakan, jadi saya WA, silakan masuk kembali untuk ditanya kesediaan. Beliau bilang kesediaan apa Pak? Menjadi ketua Bu. Jadi beliau bilang Pak Fredrik saja Pak. Bagaimana? Saya ada screenshotnya mau dimunculkan di sini tapi tidak berhasil. Oh ya, sorry. Ibu Maria, kalau teman-teman memilih saya sebagai ketua, saya siap Pak. Ya, Ibu Maria siap, hanya belum bisa masuk. Ibu Maria siap. Dari Bapak Detan, kami dukung Pak Edi saja. Ini beliau baru WA. Baik, mudah-mudahan Ibu Maria bisa masuk kembali. Jadi Bapak Ibu sekalian, apakah dengan informasi yang baru saja kami sampaikan, itu bisa jadi landasan bagi kita untuk kita maju pada proses berikutnya. Jadi dari 3 orang, 2 menyatakan kesediaan, Ibu Maria dan juga saya sendiri, sedangkan Pak Pendeta Mesak tidak bersedia atau menyatakan, jadi beliau mengatakan kami dukung Pak Edi saja. Baik. Jadi kita lanjut dengan proses untuk 2 calon ya Bapak Ibu. Ya. Setuju. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Terima kasih. Kalau begitu kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu Pak Dokter. Ya, sekali lagi untuk menggunakan hak suaranya untuk memilih ketua. Jadi tadi memilih calon. Tadi Pak Antonius mau berbicara, silakan Pak Anton. Baik Pak Dokter, saya cuma mengusulkan sedikit saja karena dilihat dari kecenderungan mengusulkan calon ini, supaya kita jangan menguras terlalu banyak energi untuk ini. Sebaiknya kami di sini mengusulkan Pak Dokter sendiri yang menjadi ketua, lalu kemudian sekretarisnya Ibu Dokter Mariana. Terima kasih, saya kembali. Baik. Ya, nanti Bapak Antonius muat di chatting saja supaya proses yang kesepakatan kita itu bisa kita jalankan. Terima kasih Bapak Antonius. Siap. Sama-sama. Ibu Maris mau bicara? Ya, Silakan, Pak Edi. Usul saya, kita ikut mekanisme. Jadi yang mau kita pilih ini adalah ketua. Satu di antara 2. Kemudian ketua yang akan memilih teman-teman yang lain untuk mendampingi. Sehingga kita tidak menentukan yang lain selain ketua. Saya kira itu mekanismenya. Terima kasih. Betul. Tadi kita sudah putuskan. Jadi kita tidak memilih pengurus lain selain ketua Bapak Anton. Jadi ya benar. Nanti setelah memilih formatur bersama-sama ketua melengkapi. Siap, Pak Dokter.
Ini metodologinya jelas, jadi harus taat asasnya. Baik Bapak Ibu, saya lihat sudah ada 17 orang yang memilih dan Bapak Dr. Frederikan D 15 dan Ibu Dr. Mariana Haq itu rekapan Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu, berdasarkan hasil rekapan saya ada 17 yang sudah memilih dan untuk calon pertama Bapak Dr. Frederikan D itu ada 15 suara, sedangkan untuk calon kedua Ibu Dr. Mariana Haq ada 2 suara. Bagaimana Bapak Ibu? Oke, sudah. Sepakat tuh. Sepakat. Tambah 1 suara Sepakat. lagi buat Ibu Dr. Mariana Haq. Jadi sudah 18 orang yang memilih. Bagaimana Bapak Fredrik? Baik. Bapak Ibu sekalian, kita waktu sudah selesai untuk menyatakan hak suara. Iya. Jadi 18 Ibu ya, Ibu Esther ya? Iya, 18. Iya. 15-3 kok. Jumlah sudah 19 suara kayaknya Pak ya. Ini ada 19. Jadi sudah ada 19, 16. Iya. Ya, di room meeting kita ini ada 24 peserta. Atau mungkin saya mengulang kembali kah? Maaf. Kayaknya tadi ada chat terakhir yang dari Pak Gregorius itu baru kah? Bukan diulang. Oke, baru. Jadi Pak, sudah kita close waktu untuk pemilihannya, untuk menyalurkan aspirasinya. Dengan hasil akhir jumlah pemilih 19 orang dari 24 yang ada di Zoom meeting saat ini.
dengan perolehan suara. Yang pertama, Bapak Dr. Frederikan D, 16 suara. Kemudian yang calon kedua, Ibu Dr. Mariana Haq, 3 suara. Dengan demikian jumlah suara semua totalnya 19 suara. Izin koreksi Bu Esther. Iya Bu, Yang silakan Bu. memilih untuk ketua ini 18 orang saja Bu. 18 orang? 18. Satu yang terakhir itu untuk calon ketua tadi. Yang terakhir yang mana Bu ya? Yang ada Ibu Maria tadi itu untuk calon ketua, bukan untuk ketua. Dicat dari Pak begitu. Anton kalau tidak salah, ya. Oh, dari Pak Anton ada DM tadi. Sehingga Ibu Maria 2 suara. Ibu Maria 2 suara. Misalnya Oh Pak iya, Freddy. jadi Ibu Maria 2 suara. Jadi 18 Ya, orang benar. pemilih ya Bu ya. Ya benar. Terima ya, kasih 16 koreksinya Ibu. Ya. Sama-sama, Terima Bu kasih Esther. buat koreksinya Bu. Bagaimana Bapak Ibu? Pak Fredrik? Sah. Jadi perolehan suara terakhir 16-2 ya Bu ya, Bapak Ibu. 18 suara. 18 orang yang memilih. 16 suara untuk Bapak Kande, kemudian 2 suara untuk Ibu Nahak. Silakan Pak Fredrik, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Esther. Jadi Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tata cara pemilihan kita, karena kita sudah mendapatkan hasil akhir pemilihan kedua dan calon yang menyatakan pilihan. Jadi Pak Fredrik 16 suara dan Ibu Maria rekan saya 2 suara. Dengan demikian sesuai dengan tata cara pemilihan yang memperoleh suara dinyatakan sebagai Ketua IRMLA wilayah NTT untuk periode 2022-2027. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya sesuai kesepakatan kita untuk kepentingan melengkapi pengurus, kita perlu memilih formatur dari berbagai perguruan tinggi yang ada. Saya sarankan semua perguruan tinggi yang ada itu kita libatkan sebagai anggota formatur. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Baik. Setuju. Kita mulai dari Unimor. Silakan Bapak Ibu mengajukan usulan nama dosen, nama teman. Bisa aklamasi, tidak apa-apa. Dari UKW juga bisa mengajukan 1 orang, nanti disepakati. Dari Stikip Sore, Muhammadiyah Kalabahi, Stikip Fajar Timur, Betun, lalu ada dari Politeknik juga, dari Estelewa. Dari Untrip tidak lagi karena sudah ada perwakilan yang kedua. Dari Yaken, dari Undarma, silakan. Pak Ketua, izin bicara, mohon bicara. Iya, jadi baik. Terima kasih. Yang pertama salam hormat untuk kita semua yang ada tergabung dalam pertemuan Zoom malam ini. Nah, yang ingin saya tanyakan di Pak Ketua, ini sebenarnya kalau dari Undarma itu ada beberapa teman sebenarnya ingin bergabung. Tadi ada konfirmasi sama saya, tapi berhubung Kota Kupang lagi padam sehingga kebanyakan tidak ikut bergabung. Nah, pertanyaan saya, apakah mereka yang tidak sempat ikut bergabung pada Zoom malam ini tetapi punya keinginan untuk terlibat dalam
ya kepengurusan ini apakah bisa diakomodir Pak Ketua? Itu mungkin mohon bisa dijawab dulu Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal-awal untuk sesi pemilihan pengurus itu, banyak proses kita untuk menjadi anggota itu ada tahapan yang mesti kita lewati sampai kita mendapatkan kartu anggota. Itu nanti Pak Sekjen akan menjelaskan kepada kita mungkin di sesi lain. Ini untuk kita kepentingan untuk pembentukan pengurus, kita utamakan yang sudah menyatakan kesediaan mendaftarkan untuk melalui WA atau media sosial. Nah, itulah yang kita undang untuk masuk dalam rapat pembentukan pengurus. Tetapi artinya kalau dengan demikian maka yang berhak yang sudah menyatakan kesediaan untuk mengikuti rapat pengurus, tetapi di rapat pengurus sekalipun yang bersangkutan tidak mengikuti rapat pengurus, tapi sudah masuk. Kita mau sepakat. Terima kasih Ketua. Ya, kalau kita mau sepakat lagi, mungkin kita lebih fleksibel untuk memberi ruang lagi ke teman-teman untuk bisa bergabung dalam pengurus. Karena struktur kita saya lihat cukup besar juga, ada 4 sub bidang ditambah dengan 2 bidang, lalu sekretaris bendahara. Jadi di bidang-bidang itu kita bisa tambahkan di situ jumlah yang jadi bisa 10 orang. Silakan Bapak Ibu sekalian, apakah kita batasi yang masuk yang sudah mendaftarkan diri atau menyatakan kesediaan ikut rapat pembentukan pengurus, atau kita perlu fleksibel, jadi teman-teman yang nanti masuk belakangan bisa kita akomodir juga. Baik Prof izin untuk sholat. Terima kasih Prof. Baik Prof, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami Prof. Selamat menjalankan sholat. Oke, kalau tidak ada suara maka teman-teman sekalian kita utamakan yang sudah mendaftarkan diri ya, sudah mendaftarkan diri. Jadi kita memberi nilai plus apresiasi untuk teman-teman yang sudah mendaftarkan diri. Kita kawal kepengurusan ini sampai dengan 2027. Begitu ya Bapak Koilal? Iya Pak. Siap, Pak Ketua. Setuju. Oke. Apakah sudah dengan aturnya? Setuju. Ibu Esther tolong catat dulu. Dari Unimor kita pilih Ibu. Mungkin ada usul saran, silakan. Kita usul Pak Ketua saja yang mengatur sebagai baik. Ketua terpilih itu supaya jangan makan waktu. Kita hemat waktu Pak Ketua saja. Baik, kalau begitu Unimor Ibu Maria ya Bapak Ibu. Ibu Maria Nahak. Iya. Baik Pak Edi, Bapak Ibu mungkin Pak Edi bisa mengulangi tadi instruksinya, suara Bapak tidak terdengar jelas di tempat saya. Terima kasih Pak. Esther, tolong catat nama-nama formatur dari perwakilan berbagai perguruan tinggi. Untuk Unimor itu Ibu Maria Nahak, Ibu Dr. Maria Nahak. Kemudian untuk UKW Bapak Pendeta Detan, siap ya Bapak? Siap. Pendeta mewakili Mama Damaris dan teman-teman. Siap. Kemudian dari Undharma Bapak Koilal, sorry. Iya, siap Pak Ketua. Siap ya Bapak? Iya Pak Ketua.
Koilal. Dari Unika, Ibu Rumi, Ibu Dr. Rumi Undira. Ya, siap ya Ibu Rumi? Oke, Pak. Baik. Kemudian dari Stikip Muhammadiyah Kalabahi, Bapak Rahmat Nasir. Siap ya Bapak Rahmat? Siap Pak. Ya. Kemudian STT Leba, Bapak Pendeta Sarus. Siap, Pak. Siap, Pak. Dari IAKN, apa Pak Dr. Hendrik masih ada? Hendrik Lau? Ya. Beliau ada ya? Oke, Pak Hendrik, Ibu Esther, Pak Hendrik Lau. Dari Stikip Soe, ya, Stikip Soe, lupa. Ibu Anggreni, sorry, bukan. Padens Asbanu. Padens siap ya, Padens? Ya, siap. Ya, Bapak pasti tutup wajah dulu biar terlihat. Gelap. Oh ya, minta maaf. Gelap, Pak. Ya, Bapak Padens. Nanti salam Bapak Aret ya, Bapak Aret Bilik. Ya, terima kasih Pak Fit. Dari Sekolah Tinggi Fajar Timur ada? Yang beton, sorry, beton. Tidak ada, itu STKP Pancasila. Sinar Pancasila, bukan Pancasila, sorry. Oh ya, Bapak ini, Bapak Timur di Tambua, Pak Dokter. Kasih Malaka tidak ada di Pagar Timur. Tulis bere Sinar Pancasila. Sedikit Sinar Pancasila. Siap ya, Bapak? Pancasila. Ya. Oke. Apakah ada yang kami lewatkan? Maaf Pak, dari Stikip Sinar Pancasila siapa Pak? Bapak Antonius Bere. Antonius Bere. Baik Pak, terima kasih. Sudah Pak, ada 9 ya Pak? Dari Sumban, apa? Setia Wirawacana. Mina dia. Apa Pak? Setia Wirawacana. Setia atau sudah universitas ya Pak Pendeta ya? Universitas, Pak. Universitas Wirawacana. Ya. Ya. Ibu Arini Aha Pekuali. Ibu Arini Pekuali. Ibu Arini bukan dari UKW, Pak? Maaf. Ya. Ibu Nahak Maria dari sorry, minta maaf. Ini namanya di chatting terbalik jadi saya. Terima kasih Ibu Maria sudah bergabung kembali. Bapak Ibu, apakah ada yang terlewatkan? Oke, sudah lengkap ya? Lengkap. Baik. Sudah, Pak. Pak Edi, maaf, mungkin dalam catatan saya 10 orang Pak ya. Kita samakan dulu. Coba dibacakan ulang Ibu. Dari Unimor, UKAW Kupang, kemudian Unidharma, Unika, Stikip, STT Lewa, IAKN, Stikip SOE, kemudian Stikip Sinar Pancasila, dan Universitas Wirawacana. Ya. Yang terakhir itu, iya Pak? Unidharma sudah, Karya Dharma Kupang. Unidharma. Bukan Unidharma, Ibu. Undarma. Iya, maaf Pak. Undarma. Karya Dharma, iya. Undarma sudah. Undarma sudah, Bapak Koilal ya Pak ya? Iya. Muhammadiyah Kalabahi sudah. Mustikip Muhammadiyah Kalabahi sudah, Bapak Rahmat Nasir sudah.
Kemudian STT Lewa Bapak Lasarus, dari IAKN Bapak Pendeta Dr. Hendrik Lau, dari Stikip Soe Bapak Denis Asbanu, dari Stikip Sinar Pancasila Bapak Antonius Bere, kemudian dari UKW Wirawacana Ibu Arini Pikuali. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan demikian maka kami umumkan bahwa rapat pembentukan pengurus wilayah IMLA Provinsi NTT periode 2022-2027 ini sudah menghasilkan ketua terpilih dan juga 10 orang formatur, dan tugas dari ketua dan formatur adalah melengkapi struktur kepengurusan yang telah kita sepakati bersama-sama. Setuju Bapak Ibu sekalian? Setuju, Bapak. Baik. Kita akan segera mengakhiri acara kita. Bapak Ketua Umum telah keluar. Bapak Sekjen masih ada, Bapak? Masih Pak, Bapak Sekjen masih ada bersama-sama dengan kita di ruang Zoom. Terima kasih Bapak Sekjen. Bu Esther bisa mempersilakan Bapak Sekjen untuk memberikan sambutan atau arahan. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan. Terima kasih karena Bapak Ibu masih berada bersama-sama dengan kami di ruang Zoom meeting pada malam hari ini, meskipun kendala cuaca, listrik, dan lain sebagainya. Tetapi terima kasih Bapak Ibu masih berada bersama-sama dengan kami. Tadi kita telah melewati agenda pemilihan pengurus dan formatur, dan selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sapaan sambutan atau kata penutup mungkin dari Bapak Sekjen. Silahkan Pak Sekjen, kami persilahkan. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, saya merasa bangga dan sangat salut ya, Bapak Ibu bisa melakukan sebuah musyawarah yang baik dan lancar untuk pembentukan pengurus wilayah IMLA Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan saya memantau dari tadi bahwa apa yang dihasilkan sudah cukup memadai, sebagaimana yang sudah disampaikan Pak Ketua, Pak Fredrik, nanti bersama tim formatur yang sudah tersusun, bisa menyusun sebaik mungkin, penuh proporsional dari berbagai wakil perguruan tinggi, baik sekolah tinggi mungkin juga boleh, sehingga terakomodir semua tokoh-tokoh dosen-dosen peneliti yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan sesuai janji saya, Bapak Ibu bisa kirimkan surat untuk pengesahan agar kami segera meng-SK-kan. Dan di kemudian hari kalau nanti ada penambahan, kita update lagi dalam struktur kepengurusan. Yang penting segera mungkin disusulkan, segera mungkin juga akan kami keluarkan SK-nya. Dan jangan lupa Bapak Ibu selalu manfaatkan teknologi Zoom ini untuk melakukan koordinasi yang sekarang tidak ada batasan ruang dan waktu, sehingga kita bisa selalu memberikan informasi yang terbaik. Saya kira begitu, dan salam dari Prof. Burhan tadi yang menyempatkan diri untuk hadir, dan sekarang beliau lagi isoma ya, sholat. Dan saya ucapkan selamat Pak Fredrik sebagai ketua, serta semuanya, ya, formatur dan semua yang hadir di sini adalah tokoh-tokoh penting, dan mudah-mudahan bisa berkolaborasi untuk saling tukar pikiran, saling berasah asuh dalam metodologi, dalam riset, action. Kalau sebuah tim dibangun saling memberikan informasi yang baik, insya Allah akan menjadi lebih berkualitas dan ada nilai tambah dari apa yang menjadi kemampuan kita. Karena kalau kita saling bersama-sama berdiskusi, insya Allah itulah yang akan membuat jati diri kita meningkat, kualitas kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan selamat sekali lagi, selamat bekerja,
saya tunggu hasil rapat ini sehingga saya segera meng-SK-kan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Sekjen IRMLA Pusat, Bapak Dr. H. Andi Budi SH MIKOM yang telah memberikan penguatan kepada Bapak Ibu pengurus Wilayah Nusa Tenggara Timur, Asosiasi Dosen Metodologi Pendidikan Indonesia tahun 2022-2027. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menutup kegiatan kita dengan doa, saya bacakan kembali hasil pada malam hari ini. Saya simpulkan kembali sedikit. Dari rapat Asosiasi Dosen Metodologi Penelitian Indonesia, dengan visi, misi, dan tujuan yang pertama menjadi organisasi keilmuan yang diakui secara nasional maupun internasional dan berperan meningkatkan kualitas pengetahuan dosen metodologi penelitian untuk mencerdaskan bangsa Indonesia. Dengan misi IRMALA yang pertama, mengembangkan metodologi penelitian, yang kedua, menyebarluaskan metodologi penelitian baik pada tingkat nasional maupun internasional dengan berpegang teguh pada harkat dan martabat bangsa Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan kualitas keilmuan dosen metodologi penelitian Indonesia. Keempat, meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penelitian dosen dan mahasiswa bagi kemaslahatan masyarakat Indonesia. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas hasil iuran dan luaran dan dampak serta publikasi hasil-hasil penelitian dosen dan mahasiswa. Dengan tujuan, yang pertama, menghimpun dosen metodologi penelitian Indonesia dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kedua, melakukan pengkajian dan pengembangan metodologi penelitian. Ketiga, menjalin kerjasama antar dosen metodologi penelitian dan peneliti lainnya secara nasional dan internasional. Dan merapat malam hari ini telah menentukan dan memilih Ketua Pengurus Wilayah Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Freddy Abia Kande, dan tim formatur. Yang pertama dari Unimor, Ibu Dr. Mariana Hak, yang kedua dari UKW Kupang, Pendeta Dr. Mesak Detan, yang tiga dari Undarma, Bapak Koilal, keempat dari Unika Widya Mandira, Ibu Dr. Rumi, kemudian yang kelima dari Stikip Muhammad Ahmad Nasir, keenam dari STT Lewa Bapak Pendeta Lasarus, ketujuh dari IAKN Bapak Pendeta Dr. Hendrik Lau, ke-8 dari Stikip Soe, Bapak Dens Asbanu, ke-9 dari Stikip Sinar Pancasila, Bapak Antonius Bere, dan yang ke-10 dari Universitas Wirawacana, Ibu Arini Pekuali. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, mohon maaf apabila saya tidak membacakan nama Bapak Ibu secara lengkap, tapi pastinya ketika di SK Bapak Ibu akan membuatnya secara lengkap ya Pak. Dan dengan demikian kegiatan rapat kita pada malam hari ini akan kita akhiri bersama dan kita akan menutupnya dengan doa. Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak Pendeta Mesak Detan untuk memimpin kita dalam doa bersama. Silakan Bapak. Baik, mari kita mengucap syukur oleh karena acara rapat kita telah berlangsung dengan baik dan mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan sumber ilmu pengetahuan, Tuhan yang memimpin kami untuk mengabdi di perguruan tinggi kami masing-masing, dan kami telah hadir pada saat ini untuk memilih ketua dan itu telah terlaksana ya Tuhan, dan juga telah terbentuk tim formatur. Tuhan terus memberkati Pak Ketua dan tim formatur untuk melakukan tugas-tugas selanjutnya sehingga terbentuk kepengurusan secara lengkap. Tuhan terus menolong kami supaya melalui penelitian yang berkualitas
kami mampu menyumbangkan hal-hal yang berguna bagi universitas, tapi juga bagi bangsa ini, baik di tingkat nasional maupun internasional. Tuhan, kami akan mengakhiri rapat ini dan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami mohon Tuhan terus menyertai kami. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Mesak Detan. Dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran kita sekalian. Terima kasih buat Bapak Sekjen. Titip salam hormat buat Bapak Ketum yang telah hadir bersama-sama. Akhir kata izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan terima kasih buat Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau saya ada salah kata. Akhir kata saya Esther Halinda, saya mohon pamit dan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Selamat Ibu Esther. Selamat Bapak Edi. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat buat Bapak Ketua terpilih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Damaris. Selamat bekerja Pak Edi. Selamat ya. Esther. Fredrik, saya izin mohon lift ya. Ya Teman-teman Pak, semuanya. terima kasih Bapak. Sampai jumpa kita Terima jumpa kasih. lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Ya, shalom. Shalom, Om Pendeta Endang. Baik Bapak Edi, terima kasih. Bapak Ibu dosen yang lain, Ibu Maria, selamat Bu. Terima kasih, Esther. Selamat Bu, terima kasih. Sama-sama banyak. Bapak. Profesional di hostnya. Ini kayaknya ada. Ibu Arini ini dulu SMA 1 ya Bu ya. Ibu Maria, maaf mic-nya di unmute Bu. Ibu Maria sepertinya sedang menyampaikan sesuatu tapi mic-nya lagi di mute tadi Bu. Baik, saya pamit dulu Ibu. Ya, Sama terima kasih Bapak. Terima kasih banyak ya. Ibu Esther, Pak Doktor, terima kasih. ya, terima kasih Bapak. Nanti kita Selamat berkarya. ya. Nanti kita Selamat malam. terima kasih.